melihat adanya 3 pick awal dari tim Liquid Academy ID dan tentunya ini akan jadi challenge buat tim Liquid dengan adanya Hilda tadi udah dibahas ya kayak buat mau Brunonya mungkin harus lebih aware lagi sama minimap karena lumayan bakal banyak pressure yang datang dari Baxia, Valen, Fanny yang cepat juga mobilitasnya ditambah Hilda yang mungkin ini bakal jadi ancaman juga sih buat pattern jungle-nya Lun mungkin nanti untuk game yang kedua ini, Lim. Yap, tapi kalau misalkan bebas ya, Joy gua rasa juga ancaman terbesar untuk Nathan nih. Entropinya Nathan masih bisa dikejar lagi dengan kecepatan yang dipunyain sama Joy ketika dia lagi rectifying beats. Oke, so kita langsung lihat aja ya hasil dari 5 hero yang diamankan oleh masing-masing tim seperti apa. Karena kita sudah mulai dibawa untuk masuk ke Lane of Dawn. Ini dia pertemuan antara tim Liquid ID berhadapan dengan Geek Fam Junior again. Ini adanya Battle of Assassin dari Garage dan juga Lun. Fanny lawan Joy sebenarnya enakan Fanny lah. Dari mobilitas Fanny akan lebih unggul, cuma nggak bisa kita bilang damage-nya nanti akan lebih terasa karena Fanny itu ngomongin soal on point. Sekarang ada invade jungle yang dilakukan dan tabrakan. Yo, sudah mulai coba untuk mengunci, dibalikin lagi oleh tim Liquid melihat celah Gerard Rexbos. Nampaknya menjadi kerugian negara First Blood. Chelsea yang menjadi korban selanjutnya. Belum ada satu buah setup tapi Revitalize yang terpop up tidak mampu untuk menyelamatkan nyawa dari Chelsea. 2 untuk nothing. Oh, temponya bakal turun mengingat Fanny yang kehilangan purple di awal berarti ya. Sebenarnya dapat Fanny-nya tapi ya tumbang sama aja lah. Jadi purple-nya hilang. Harusnya nggak bakal terlalu agresif. Dia akan di pattern dia aja. Dia akan bermain di daerah hutannya sendiri. Dan untuk emblemnya nih. Untuk Fanny yang masih pakai emblem assassin, gue ngeliat tuh kayak beberapa Fanny aja. Contoh kayak kemarin Alexandra dari Dewa United itu Fanny-nya pakai emblem fighter. Kalau misalkan kita lihat di competitive scene nih dari MPLP PH, King Kong pakai emblem fighter juga. Bukan berarti emblem assassin jelek, enggak. Itu tergantung dengan gameplay yang mau dibawakan. Kalau memang tipikal Fanny-nya yang bakal cari kill, dan kill, ya itu assassin akan lebih worth it. Apalagi dengan skill cable yang on point ya, dengan skill cable yang pede ya itu langsung aja emblem assassin. Tapi top lane Mungkin 1v3 situation bahkan kali ini sudah mulai mengerah karya dari Geek Fam Junior. Ini bukan 1v3 ya, 1v4 yang ternyata susah untuk bisa diatasi oleh seorang Brian yang bakal ditukar dengan Garage. Maju ke area depan, mengunci karya Joel one last hit, tapi nampaknya Joel tidak mampu bertahan sehingga menjadi pertukaran yang tidak begitu adil dan lagi-lagi kejadian Junks mendapati space kosong dan hilangnya sosok Joel ditukar dengan satu objektif Turtle dari tim Liquid Academy ID. wah ini enakan dari Liquid sebenarnya karena dia dapetin snowball di awal dan dapetin turtle-nya. Memang kerugiannya tuh ada di Jul dan pendapatan individu ada di gold lane. Oke, ini tidak boleh nafas-nafasnya kembali. Ada satu buat team fight yang coba untuk dipaksa oleh teman-teman dari Kick Fam. Tapi untungnya dengan adanya OG dan Firza sehingga tidak ada korban jiwa yang berhasil didapatkan. Nah, oke, kita bahas dari keuntungannya tadi deh. Sebenarnya kalau ngomongin individual, Junks akan lebih untung. Dia plating juga tadi, dia dapetin minion yang tanpa henti. Tapi kalau sebagai tim, kayaknya memang Liquid akan lebih enak. Experience sharingnya, belum lagi dengan Joy-nya tadi yang bebas banget. Ini semua tergantung rotasi dari Fanny nih. Kalau Fanny-nya bisa dapetin agresif di awal lagi, bisa ngedominasi di early lagi, berarti memang keuntungan Liquid tadi akan patah. Dan gimana tergantung dari gold lane ya, Jul versus Junks. Kalau ternyata dari Julnya itu telat di item power spike-nya, berarti memang keuntungannya Geek Fam ini kelihatan jelas, kelihatan nyata. Ya, duel double J ini ya, ini yang akan menentukan nih dari kedua belah tim. Yang dimana kalau kita lihat di sini sudah mulai ada kembali distraction yang dilakukan di area top lane, tapi masih teori-teori ancaman aja. Ini gertak sambal dari Geek Fam Junior karena memang kayak kondisinya belum pas buat ngasih follow up sih. Self defense Cici, apalagi Joy ini kayak terlalu kuat juga. Tapi di area river, ini kayak lumayan serba salah move juga ya yang ngebuat kayak Chelsea harus nge-hold dulu setupnya karena kemungkinan buat kontes di area top lane ini masih tinggi nggak sih Lem dari kedua belah tim? Sangat-sangat. Keduanya sama-sama assassin. XP-nya pun bukan tipikal XP yang bisa pegang crowd control gitu kan. Hilda dan Cici ini lebih ke zoning-zoning juga. Dua-duanya bisa di zoning. Sekarang tergantung nih. Kalau memang ngelihat gold lane-nya itu
mau join kayaknya dari keduanya. Nah, damage dari Golden harusnya Bruno itu lebih lebih kerasa lah untuk di menit-menit segini ya. Haskell udah jadi lumayan sustain dari segi laning, tapi hati-hati karena 5 member berkumpul duluan nih tim Liquid Academy. Sepertinya mereka yang akan unggul dari segi setupnya. Ini menarik kalau sampai bakal 5 versus 5 ya, stick team fight dilakukan, walaupun posisi dari Fanny masih cukup jauh sehingga turtle-nya tidak akan dikontes oleh teman-teman dari Geek Fam. Chelsea bakal coba untuk diincar, tapi Baksha Shelchunity-nya mengarah ke area belakang dan ternyata nggak ada satu team fight pun yang tertrigger ya. Tim Liquid pun langsung mundur lagi nih setelah berhasil secure karet satu turtle ya. Jadi ya langsung ke atas juga dari garage-nya ya. Dia tahu nih udah nggak bisa kemana-mana lagi. Turtle juga udah nggak dapat, ya udah megang Farlane aja. Justru gue menunggu nih, akankah ada momen di mana Joy coba pegang ke arah Farlane juga, atau jangan-jangan sekarang udah fokusnya ke arah mid lane terlebih dahulu nih. Oke, damage-nya sebenarnya ngeri dari player head to head, sebenarnya nggak beda jauh nih, GPM-nya sama-sama oke lah ya sebagai gold laner. Cuman team fight participation nih ternyata lebih aktif dari Jul. Mungkin memang dari Liquid ini lebih berporos ke arah gold lane. Makanya kayak tadi Hero Moskov tuh nggak masuk mungkin di mereka. Hero farming tuh kurang cocok. Ya, dia punya partisipasi yang tinggi banget ya dari segi kalkulasinya, dan sejauh ini kalau mau bicara soal gold lane ini belum ada team fight yang melibatkan gold lane secara menyeluruh ya. Kayak mereka masih dibiarin buat space farming dulu, masih coba untuk hancurin start karena kayak hingga dengan menit ke-6 belum ada start yang hancur baik dari tim Liquid dan juga Geek Fam. Lumayan ketat banget nih pertahanannya dan mungkin akan pecah telur karena ada laning yang bisa dimaksimalkan oleh Lun. Ini jujur sebetulnya bakal jadi poin plus banget sih buat Lun yang secara KDA juga masih belum bisa di reach out atau di pick off lah sama teman-teman dari Geek Fam. Ini pasif banget tapi ya gameplaynya ya. Gue pikir tadi Fanny bakal galak banget loh, ternyata enggak. Bener-bener pelan dan kita restrict. Yes, slow but sure. Tapi Drichal masih bisa mundur dengannya flicker for defensive, wings by wings. Dan cicilan-cicilan damage dari Super Gens ini lumayan menyakiti Brian. Dan nampaknya bakal dibalikin di sana dengan adanya Arcane Shadow Strike. Yang dimana harus di setup lagi nih dari turtle terakhir. Ini nggak kerasa banget sih dengan tempo yang slow ini dari kedua belah tim. Cuman goldnya bedanya lumayan jauh nih tim Liquid Academy. Mereka pegang kendalinya. Ada orange buff juga yang ada. Dan pas banget Geralt buffnya habis loh. Akan dikontes sepertinya. Oke. Nampaknya ada match pause, yes. Ada pause dulu ya yang udah mulai berenang. KMDL Indonesia. Ini cukup lumayan setuju sih. Dan apalagi kayak sebetulnya kalau game ini dibawa ke area late game, ini kalau bicara soal keuntungan dari Geek Fam ya, ini nggak menguntungkan buat tim Liquid karena kita bisa lihat damage dari Jang sudah mulai sakit dan mengarah ke area Lun di 1v1 situation. Ancaman terbesar bisa dihentikan tentunya dari Lun dengan dia pergerakan dirinya sendiri dengan dia damage yang optimal, damage yang cukup masif, dan tidak hanya satu opsi poin elim, tapi ada turret juga akhirnya bisa ditukar oleh teman-teman dari Geek Fam Junior. Wow, itu dia damage yang sangat-sangat besar ya. Tapi memang itu tipikal dari Nathan. Ada yang pakai Windtalker dan Concentrate, ada yang pakai Starlium dan Holy Crystal. Tapi kali ini Nathannya tipikal Windtalker dan Concentrate. Ya, Veteran of Even Windtalker tadi 2 item damage agresif di awal yang bikin Nathan. Biasa kita tahu Nathan tuh late game, tapi sekarang nggak terlalu late game karena ya damage-nya udah terasa. Ya, udah mulai terlihat ya. Ini jadi boostingan untuk titik balik dari Geek Fam mengejar ketertinggalan, dan tentunya ini PR buat tim Liquid Academy ID bagaimana mereka bisa mengunci nih ya satu big trouble di menit-menit selanjutnya karena terpantau bagaimana tim Liquid nge-reach out Geek Fam ini direspon dengan mundur dulu. Dan ini yang bakal menarik adalah battle di permainan Farlane ya mungkin ya Lim ya dari kedua belah jungler. Ya, Joy versus Fanny belum kelihatan sih sebenarnya. Ya, walaupun kalau dari vision Fanny yang akan lebih unggul, dia yang pegang trappingnya. Dan tahu? Oke, ketahuan dan itu dia Rhythm of Joy yang lumayan menyakitkan ya sehingga tidak begitu menguntungkan Geralt. Dan ya ambil Fatal Buff dulu aja kali ya sebelum adanya big team fight mungkin di area Lord Pit. Ya. Lumayan untuk kontes nantinya ya.
Tapi Joy-nya tadi lihat, bayangkan satu kali ritem aja Fanny hilang seperempat loh. Itu yang benar-benar harus diwaspadai juga. Geek Fam, mereka kan punya damage tapi mereka juga nggak punya badan. Sekarang langsung di setup dari Lordnya, dan ini bakal jadi Lord Dance yang menarik untuk Liquid. Di reset dulu, inhale, exhale, Chelsea bakal coba untuk dikunci dengan adanya satu serangan dari Lun. Sayatan tersebut mampu untuk menumbangkan karena Chelsea dan juga Brian. Dua sosok terdepan dari Big Fam Junior hilang dan bahkan Junks nyaris tewas. Tapi untungnya dengan adanya satu serangan dan entropi yang dikeluarkan Junks mundur, dan Lord kali ini akan diamankan oleh teman-teman dari tim Liquid Academy ID. Holy Crystal langsung jadi juga untuk Lun. Damage dari Lun ini nggak main-main, bahkan tabrak di Hermit. Enggak. Mereka hanya ingin turretnya aja. Malefican. Nah, ini juga salah satu item power spike ya, core item dari Bruno. Ini yang bikin ya akhirnya Bruno benar-benar bisa nge-deliver damage yang dibutuhkan. Apalagi ngomongin magical, dari Joy udah cukup nih. Brian, dia cuma bisa untuk ngebuka vision sebentar, dan dia gue rasa nggak bisa nge-damage nih. Kalau yang di damage itu Joy bebas untuk lari. Kalau yang damage itu Bruno, darahnya itu bisa di cover dengan cepat. Makanya ya benar-benar ketika Bruno yang muncul ini langsung harus di commit. Tapi tenang, high ground defense dari Geek Fam gak kalah kuat kok. Masih ada Nathan juga yang mungkin nanti bisa jadi poin penting. Ada Geralt juga ya, yang biasanya kayak high ground ini jadi satu hal yang menguntungkan Fanny. Dan dengan adanya kondisi seperti ini, tim Liquid Academy bebas buat melakukan ekspansi ya terhadap satu sektor hutannya juga. Ini udah diambil milik Geralt. Tim Taret berhasil di reach out, dan ini udah mulai siaga satu juga untuk Geek Fam Junior mundur perlahan karena sudah mulai adanya triline push yang dimainkan ya. Dan menariknya di sini tim Liquid Academy walaupun mereka lagi megang keunggulan, mereka disiplin banget dan nggak tergesa-gesa buat masuk ke area high ground, sehingga di sini hold defense-nya belum bisa di-trigger nih dengan Real Lord. Makanya nih, mungkin harus hati-hati karena Brian dia coba buka vision, dan ini keuntungan dari Brian nih. Mobilitas dari Brian juga nggak kalah bagus. Cici memang tipikal hero poke damage yang mengerikan sekali ya untuk sebagai XP lane. Tapi Hilda juga kalau misalkan match up sama Cici, dia nggak bisa ditangkap nih. Nggak bisa ditangkap dengan mudah. Spellnya pun flicker sebenarnya, jadi kayak aman banget. Damage deal terbanyak kita bisa ngeliat ada di Lun nih dengan damage-nya ya. Ada di Super Gens bahkan dengan poke damage yang mengerikan sekali, bahkan 40.000 loh. Ini jauh banget dari yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Cici. Mungkin karena semua yang maju ke bagian depan itu kena damage dari Super Gens. Makanya kayak tadi gede banget, hampir 50.000 berarti. Oh ya sih, mereka juga lagi ada di winning condition ya, yang so far ini anginnya masih ada di area tim Liquid Academy ID ya, belum berhembus ke Geek Fam, sehingga ini yang masih bisa dipertahankan juga zoning out power. Dan ngomongin Cici, dia cukup high bait juga dari segi item, brute force, ditambah lagi Oracle dan juga War X yang ngebuat dia lumayan berani dengan aksi-aksi dia yang ada di depan kayak gini ya, ngasih jalan buat Lun, ngasih jalan buat Jul. Dan kayaknya di sini Geek Fam Junior masih cukup ragu buat ngasih satu tindakan serangan yang ngebuat gameplay di game yang kedua ini berbeda banget. Mereka benar-benar sama-sama nahan buat buka setup dari tim fight. Ya, mereka akan coba jauhin landingnya dulu. Sekarang Lord di setup dengan lumayan baik. Rapi banget loh Liquid. Bawahnya udah diurus, dan sekarang Fanny-nya akan show di bagian bawah. Lordnya bisa jadi langsung di komit. Tapi cukup dilematis tampaknya. Waktunya tidak cukup, dan Lordnya diselamatkan oleh Super Gens. Tapi nampaknya ini memancing satu buat tim fight dari Geek Fam Junior. Geralt still capable menghindari serangan. Firza still survive, dan tidak ada korban jiwa. Vengeance dari Super Gens diaktifkan untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Geek Fam Junior. Tapi Flicker sama-sama kebuka nih, Jul dan juga Junks, kedua gold lane yang mau nggak mau tadi harus ngebuka flickernya. Agresif entropi dari Junks tadi ke dalam rumput di bagian tengah. Ya cukup bikin kaget, tapi tetap sih damage juga nggak bisa dihiraukan. Bruno dari teman-teman Liquid Academy ini langsung kayak kelihatan tadi bonyok banget, langsung bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ya Geralt juga harus tahu nih, ini nggak mungkin sendiri, apalagi marksman di menit segini udah pasti ada temennya. Dan ya nggak boleh sembarangan lagi nih untuk nge-cut wave dari Geralt-nya. Dia bisa dipanis, sangat-sangat bisa untuk dipanis. Dan gue nggak ngelihat nih adanya potensi untuk ngebalikin keadaan dari teman-teman Geek Fam, karena mereka juga nggak punya hero setup. Baxia ini bukan tipikal hero initiate, apalagi dengan Lord yang ada di bawah nih. Let's see lah, Nathannya masih bisa nahan atau enggak, karena tengahnya mulai dipotong oleh Geralt.
Ya, tim Liquid Academy juga udah mulai mengetahui hal tersebut ya, sehingga kayak tempo yang mereka bawa cukup pelan untuk mengawal Lord yang sudah mulai berfokus di area bottom lane sana. Cukup serba salah bagi Chelsea dan juga Brian nampaknya. Dan ini yang membuat akhirnya tim Liquid Academy ID mereka merasa cukup puas setelah mendobrak satu base turret, mundur lagi jadi jawaban. Respect banget kayaknya sama persiapan defense, melihat adanya Junks yang bisa jadi batu sandungan buat mereka. Jadi kayak bener-bener perlahan banget sih buat tim Liquid bisa masuk ke area high ground dari Geek Fam. Ya, tapi nggak ada vision sama sekali di mana posisi Lun. Lun maju tadi dengan sedikit damage aja, Junksnya langsung low. Makanya sekarang fokusnya ke defense terlebih dahulu. Feather Airstrike sudah mulai dibuka, sudah mulai menjatuhi beberapa serangan, tapi setup dari teman-teman tim Liquid Academy ID buat Chelsea hilang double kill. Oh, diamankan begitu saja oleh seorang Jul. Apakah ini akan menjadi momen bagi tim Liquid Academy ID untuk masuk ke area high ground defensif yang dimiliki oleh Geek Fam Junior? 3 pemain tersisa, wave minion di area mid lane bakal coba untuk mulai dikawal. Tapi nampaknya kali ini tim Liquid Academy ID akan berfokus untuk menghabisi semua base turret yang dimiliki oleh tim Geek Fam. Sehingga wave minion sudah mulai masuk. Ada first aspect of Bruiser still cable dari Geralt masih belum cukup untuk mengusir mundur pemain-pemain dari tim Liquid Academy ID. Tapi setidaknya wave minion masih bisa di-clear. Masih bisa bertahan. Itulah yang terjadi tadi. Geek Fam mengusir mundur tim Liquid Academy ID. Dan ini permainan disiplin. Lagi-lagi yang tadi udah dibahas oleh Cipi. Liquid, walaupun mereka lagi unggul dari banyak sekali hal, tapi mereka nggak buru-buru. Mereka benar-benar santai aja mainnya. Sekarang 3 base turret udah hilang. Dengan keunggulan 10.000 gold, berarti kurang lebih ya, up and down. Tapi ya tetap aja, semakin late game, Junks ini semakin bahaya. Hati-hati Liquid. Jangan sampai mereka ngasih space, tapi tiba-tiba nanti mereka sendiri yang akan kesulitan. Ya sih, ini bahaya banget masalahnya, tapi nampaknya kali ini celah untuk diberikan kan, karena Ikram Junior bakal coba untuk memaksa, tapi itu dia Junks berhasil di reach out, ditumbangkan mengarah ke arah Chelsea yang hilang. 2 pemain ditukar dengan Guardian Richel dan Chef Sanji tidak bisa melakukan hal apapun karena Super Guns mengamankan karya double kill. Brian dan juga Gerard mampukah menahan serangan dari 4 pemain dari tim Liquid Academy ID, karena nampaknya kali ini wave minion bakal coba untuk mereka kawal di area bawah. Sedangkan Lun mengunci oleh Brian yang coba untuk mengganggu pergerakan dari tim Liquid, sedangkan 3 lainnya akan mengarah ke arah high ground base yang sudah terekspos. Brian down, menyisakan karya Gerard dan tim Liquid menolak untuk memberikan poinnya untuk Geek Fam sehingga 1 sama Israel. Itu dia, kelihatan banget ya dari teman-teman Liquid, mereka pelan banget temponya dan tetap bagus, tetap bisa untuk diandalkan juga. Tapi jangan salah nih, ngelihat dari gerakannya Geek Fam tadi, menurut gue memang mereka kayak takut-takutan banget. Mereka bener-bener ragu nih apa yang harus mereka lakukan, mereka nggak tahu. Jadi ya nggak bisa luasa, apalagi dari gold lane-nya dia ini tipikal defensif kan, high ground defense. Makanya ya mereka harus sabar mengharapkan dari defensif, dan itu pun nggak berhasil ternyata. Yap, what a gameplay. Melihat adanya penyamaan kedudukan dari tim Liquid Academy ID ya, gameplay yang slow but sure ini akhirnya menghasilkan result yang oke buat teman-teman dari Geek Fam, dan ini jadi satu apa ya, bisa dibilang semangat juga nih buat para Cavalries dengan melihat adanya bangkit momen dari teman-teman tim Liquid ya. Power dari Joy, power dari Cici, ini ternyata nggak bisa dihentiin, karena aku pikir dengan adanya Baxia, dengan adanya Valen dan Hilda, ini kayak tiga